Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV. Nah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya di program live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris. Nah, Fikih Praktis Ilmu Waris ini terakhir yang saya ingat masuk ke episode ke-156. Dikit ya. Banyak itu. Satu pekan sekali soalnya. Banyak itu ya. Alhamdulillah sudah diasuh oleh Al-Ustadz yang masuk acara ini sejak 3 tahun lalu lebih. Yaitu Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, MPD begitu ya. Yang mengasuh aja dengan sabar menerima pertanyaan yang termasuk kemudian dijawab dengan pertanyaan yang hampir mengenai sedikit-sedikit emosi gitu ya. Alhamdulillah semoga bisa diredam ya masalah emosi tentang mengenai harta ini. Pemirsa Fatwa TV, masih kami umumkan, masih kami beritahukan bahwa sebentar lagi insya Allah kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu tamu bulan Ramadan ya, bulan Ramadan 1445 Hijriah. Nah insya Allah bulan depan nih ya, tinggal berapa hari lagi, bulan depan tinggal berapa hari lagi ya, kalau nggak salah tanggal, semoga tanggal kira-kira tanggal 11 gitu ya, atau tanggal 10 gitu ya. Nah untuk itu ada penyesuaian sedikit di live interaktif di jadwalnya ya, khusus untuk acara ini. Nah untuk acara ini Fikih Praktis Ilmu Waris itu naik 1 jam ke atas ya, jadi agak sedikit lebih jauh dari maghrib ya, supaya kita bisa siap-siap masak masak gorengan. Nah kemudian jam 4 sore sampai jam 5 sore itu rampung. Nah tapi untuk Ustadz Arifin yang tadi tuh jam 4 ya, Ustadz Dr. Arifin Badri yang jam 4 naik ke jam 6 pagi. Nah gitu ya. Sementara Ustadz Musyafa yang jam 8 pagi untuk hari Senin khususnya ya, jam 8 malam naik ke jam 7 pagi di bulan Ramadan. Nah jadi habis sahur jadi bisa nggak ngantuk, bisa langsung telepon ke Fatwa TV menimba ilmu, bertanya begitu ya. Barakallahu fikum. Semoga bisa dimanfaatkan acara yang sudah kami sesuaikan jadwalnya insya Allah ke depan ya, di bulan Ramadan yang akan kita sambut di beberapa hari lagi. Dan tidak berpanjang lebar, sekarang kita sapa Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustadz? Sehat. Alhamdulillah. Kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan datang ke studio jauh-jauh ya Ustadz ya. Walaupun Jakarta ya. Walaupun dekat terasa jauh ini. Ya, dekat di jarak, jauh di hati. Gimana ya Ustadz? Barakallahu Ustadz, alhamdulillah. Nah, untuk episode kali ini Ustadz, di pembukaannya seperti biasa dan dibiasakan kami ingin minta nasihat dari antum mengenai apa saja menurut antum penting menghadapi bulan Ramadan, mengenai perhitungan mal, zakat, atau apalah yang menurut antum banyak sekali yang harus dititipkan sepertinya untuk pemirsa dan kita semua yang ada di sini. Barakallahu fiik. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV rahimani Allah wa iyyakum. Sebetulnya kalau kita mau melihat ya, seseorang yang tidak terbiasa akan sesuatu, kemudian dia dituntut untuk melakukannya, apa ya bisa ya jamaah ya? Seseorang yang jarang ke masjid, ya, sholat berjamaahnya jarang, apa ya mudah dia terus dituntut untuk selalu ke masjid setiap saat sholat tarawih. Seseorang yang terbiasa sholat cepet-cepetan gitu ya, sesuai dengan apa yang dia mau aja. Tiba-tiba dia dituntut untuk sholat tarawih yang cenderung bacaannya itu panjang. Ya tentu dia akan menghindar dan pergi. Yang disalahkan pastinya adalah imamnya. Ya. Nanti marah-marah itu sama imamnya. Seseorang yang sibuk mencari kuliner, ya, apa ya bisa dia dituntut untuk berpuasa setiap Ramadan. Nah inilah satu hikmah yang dimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu banyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian para ulama salaf juga sama mengatakan kalau di bulan Sya'ban mereka memperbanyak sedekah.
membaca Al-Quran, amalan-amalan saleh yang lain. Kenapa bisa demikian ya? Karena mereka mau ikut kompetisi bulan Ramadan. Jadi ketika masuk, mereka sudah terbiasa dengan kompetisi itu, gitu ya. Apa iya mereka yang jarang mandi lah ibaratnya begitu, ini hanya sekedar ilustrasi gitu ya. Jarang mandi gitu ya. Tiba-tiba disuruh mandi setiap hari 2 kali gitu, umpamanya. Apa iya mau dia jemaah? Sepertinya dia nggak mau. Jadi Ramadan ini, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Berkah ini kan kebaikan yang banyak. Berkah ini kemuliaan. Berarti orang yang menghidupkan Ramadan adalah orang yang mulia. Seperti Allah berbicara tentang masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti orang yang memakmurkan Ramadan adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang memakmurkan Ramadan adalah orang yang berjiwa bersih dari dosa. Karena di dalamnya banyak sekali ibadah-ibadah. Puasa itu adalah perjuangan yang berat untuk mengalahkan hawa nafsu. Dan dia orang yang puasa berarti orang yang sholat. Dan puasa itu pun tarawih, sholat malam. Yang dianjurkan untuk memperpanjang bacaan. Dan puasa itu sedekah. Dan berpuasa itu amal khair. Sedangkan mereka yang jiwanya kotor, yang selama ini bergelimang dengan maksiat, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh di hati mereka itu ada ran, kotor. Ya, kotor hati mereka. Kenapa? Karena maksiat. Nah, sekarang mereka yang terbiasa maksiat jemaah. Yeah. Apa iya dia mau memakmurkan Ramadan dengan sekian kemuliaan? Jadi inti nasihat saya buat saya sendiri ya maksudnya. Yeah. Apa itu? Ya masih ada waktu kita untuk bertaubat kepada Allah. Mulai mencoba diri untuk mengaktifkan diri kita untuk sholat berjamaah di masjid. Mulai mengaktifkan diri kita untuk sholat-sholat sunnah. Mulai mengaktifkan diri kita untuk melatih untuk sholat malam. Untuk bersedekah. Dari sekarang iya. Sehingga nanti kalau Ramadan kita terbiasa. Ada fenomena orang Ramadan sibuk dengan zakat. Ya alhamdulillah dia ngeluarin zakat Ramadan. Terus sedekahnya dia akan mengatakan saya kan sudah ngeluarin zakat. Padahal disuruh memperbanyak sedekah. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas min rihil mursala. Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan kalau di bulan Ramadan. Bahkan lebih dermawan dari angin yang bertiup. Allahu Akbar. Nah, sekarang orang merasa cukup dengan zakatnya. Merasa cukup dengan bagi sembako. Kemudian zakatnya, sedekahnya berkurang. Begitulah para jemaah. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah. Membiasakan diri kita dengan amalan-amalan khair. Semoga Allah meneguhkan kita, iman kita. Dan semoga Ramadan ini adalah ajang untuk bersih-bersih diri dari dosa-dosa kita semuanya. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz, seperti itu Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jadi memang kunci adalah membiasakan diri ya Ustaz ya. Yeah. Sebelum ke festival kita latihan dulu ya Ustaz ya. Festival perlombaan sesungguhnya kita latihan dulu sebelum Ustaz ya. Puasa, berlatih puasa gitu Ustaz. Ada teman dulu. Gimana Ustaz? Hari Ahad. Ya. Libur kuliah nih ceritanya. Terus. Berdua nih. Olahraga di Taman Proklamasi. Daerah mana tuh Ustaz? Matraman. Oh sini. Matraman. Oh ya. Yang satu nggak biasa olahraga, agak gendut. Yang satu kecil badannya.
Yang kecil bilang, yuk kita lomba lari. Karena dia takut dianggap orang yang nggak bisa olahraga. Ayo lari. Lomba lari Mas Pongki. Baru nyampe di depan, muntah-muntah dia Mas. Yang mana? Yang gendut. Terus? Muntah-muntah dia Mas Pongki. Kenapa? Karena nggak biasa olahraga. Iya, itu dia. Jadi baru Ramadan 3 hari muntah-muntah semua. Apa itu? Masjidnya sepi semuanya. Iya, sebaliknya juga begini Ustaz ya, untuk orang yang terbiasa bermaksiat, nanti saya berhenti entah kalau udah bulan puasa aja saya udah nggak mau kembali lagi. Itu juga malah nggak bisa juga Ustaz ya. Sebaliknya Ustaz ya. Kebanyakan latihannya tuh. Kita dengar berita dulu di DKI. Mereka yang tinggal di kolong jembatan. Terus tinggal di bedeng-bedeng bak sampah. Direlokasi sama Pemda DKI. Digusur. Bukan digusur, dipindahin lokasinya tempat tinggalnya. Dipindahin ke apartemen. Oh iya, tahu rusun kan? Rumah susun. Rusun murah itu kan ya. Dipindahin apartemen. Ternyata apa? Emang udah terbiasa bau sampah ya. Itu ditaruh di rusun yang enak ber-AC. Nggak mau. Balik lagi ke bedeng lagi. Gambaran bahwa mereka kalau udah terbiasa maksiat kotor. Ya udah, itu yang terbiasa. Udah, akhirnya tarawih pertama ajang cari konten di media sosial. Ya kita insya Allah ya semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan nih pemirsa ya. Nanti juga masih biasanya Indonesia tuh ya rupa-rupa segi serba-serbi Ramadan itu di luar ibadahnya justru lebih banyak daripada konten ibadahnya. Seperti tawuran habis sahur tuh, perang sarung. Yang menarik Mas Pongki, yang menarik lagi apa ya? Mereka kalau Ramadan kan tahu bahwa ini doa dikabulkan, ya kan, amal mulia. Apalagi habis asar ya. Mereka sibuk doa. Ini kita enggak. Habis asar ngabuburit. Keliling-keliling naik motor jalan-jalan. Apa maksudnya ngabuburit ini? Ngabisin waktu. Nunggu buka. Ramadannya itu sebetulnya beban bagi dia. Iya kali ya, nggak kurang paham juga deh gitu. Ngabisin waktu. Kalau ngabisin waktu kan berarti dia nggak mau menikmati. Wallah. Allah, semoga. Ya amin. Jadi semoga kita, saya pribadi juga teman-teman juga semua yang ada di sini juga pemirsa Fatwa TV dapat memanfaatkan momentum bulan Ramadan yang belum tentu kita lewati setiap tahun, dan alhamdulillah ini sedikit lagi kita ada, semoga disampaikan di bulan yang mulia yang akan datang di beberapa hari ke depan. Barakallahu fikum Ustaz. Sepertinya kita bisa mulai dari pertanyaan pertama. Ini pertanyaan pertama datang dari coba. Wah, Ustaz antum minta maaf sebelumnya Ustaz. Kali ini pertanyaan panjang-panjang. Plus curhat juga apa ya Ustaz? Gak apa ya. Bismillah. Pertama dari nih, waduh, masya Allah nih. Dari Meilisa United Arab Emirates. Warisannya banyak ini. Warisannya banyak. Ya mudah-mudahan ya ini. Begini bunyinya. Semoga Allah Ta'ala merahmati. Assalamualaikum. Semoga Allah Ta'ala merahmati Ustadz dan keluarga, tim Durusa Islamiyah, dan semua umat muslim dimanapun berada. Allahumma amin. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya. Ayah saya sudah meninggal 18 tahun yang lalu. Ibu kami saat ini masih hidup. Ibu ini masih hidup. Adapun mengenai warisan, sampai saat ini tidak ada membagi warisan yang ditinggalkan oleh beliau. Kami tidak membagi warisan. Di mana warisan yang ditinggalkan beliau berupa buah unit ruko, mungkin beberapa unit buah ruko dan usaha properti, yang mana usaha tersebut saat ini diteruskan dan dikelola oleh kakak kami yang paling tua. Dan usaha tersebut berkembang sehingga menambah beberapa aset. Nah, sebagai catatan, adapun permulaan usaha ayah, di mana ayah mengelola bersama ibu. Saat ini ibu berpesan mengenai warisan tersebut. Pertama, semua harta yang ditinggalkan ayah dibagi 2. Karena 1/2 dari warisan ayah adalah hak ibu, kata ibu, sebagai pengelola karena ia mengelola bersama ayah. Kemudian 1/8 hak ibu sebagai seorang istri, dan sisanya baru dibagi untuk anak-anak. Kemudian itu yang pertama. Kedua,
Adapun aset dari pengembangan yang dikelola kakak tersebut tidak termasuk harta waris dari ayah. Titik. Karena menurut ibu, harta yang dikelola kakak sekarang adalah harta milik ibu dari setengah dan seperlapan bagian harta waris yang ditinggalkan ayah yang merupakan hak ibu sebagai istri dan pengelola usaha bersama ayah dulu. Ketiga, ibu berpesan nanti jika ia sudah tiada, setengah dari harta ibu diberikan kepada kakak tertua sebagai pengelola dan setengahnya lagi baru dibagi untuk kami anak-anaknya yang lain. Apakah pembagian seperti ini sudah benar Ustadz? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya dan perhatiannya Ustadz. Gitu. Tafadhal. Anjangan. Ya, mantap nih Bu, manajer. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada penanya yang tinggal di Melisa. Emirat Arab, ya, Ibu Melisa. Ya. Memang yang Ibu Melisa sampaikan ini Indonesia banget gitu kasusnya ya. Walaupun tinggal di sana. Ya, Indonesia banget gitu ya. Jadi keberadaan istri sebagai pendamping suami itu jadi apa ya? Jadi kayak jadi saham 50% begitu ya. Sekarang yang jadi masalah utama di sini adalah apakah benar si istri ini ikut andil dalam unit usaha itu? Ya, ikut andil itu ada dua. Yang pertama adalah ikut andil modal. Apakah benar ibu Anda ikut andil modal? Kalau iya, berapa persen modalnya? Ya. Kemudian yang kedua, tidak ikut andil modal tapi ikut bekerja di sana. Apa benar ibu Anda ikut bekerja di dalam unit properti itu? Atau hanya sekedar memberikan motivasi-motivasi di rumah saja? Apakah memberikan motivasi-motivasi, pandangan, ide ketika suami pulang di rumah itu dianggap andil dan ikut serta dalam bisnis usaha? Ya kan? Memang sih suami ketika pulang, orang Indonesia kita ya suka cerita tentang bisnis usahanya kepada istrinya. Oh tadi begini, tadi saya bangun rumah, tadi waktu bangunan rumahnya begini. Lalu istrinya memberikan saran masukan, begini, kenapa enggak kamu begini? Besok begitu, besok lagi begitu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah ini dianggap sebagai keikutsertaan? Kalau Mas Pongki disuruh jawab gimana? Ya, enggak itu saran sebagai istri. Ya. Berarti yang dimaksud keikutsertaan itu yang mana? Kalau yang dimaksud keikutsertaan ya istrinya ikut ke proyek, ikut ke kantornya, ikut memanage di kantor, duduk punya ruang usaha sendiri. Nah ini yang saya tahu ya, bahwa ini adalah baru dikatakan ikut serta tanpa modal, tapi ikut serta dengan usaha. Nah kalau dia ikut serta dengan usaha seperti ini, maka dia mendapatkan hak secara profesional. Apa itu? Ya gaji, bonus, atau nggak dapat gaji dulu. Mungkin dia mendapatkan persentase dari unit usahanya. Nah ini gambaran. Tapi fenomena yang banyak berdasarkan pengalaman. Itu tadi, suami pulang ke rumah, cerita, istri memberikan nasihat, masukan. Dan seterusnya berjalan 10, 20 tahun, 30 tahun. Lalu ketika suami wafat, istri bilang, saya ikut andil di sana. Ikut andil apa? Ikut andil sebagai istri. Kemudian yang unik lagi yang kedua apa? Lalu dia mematok jatah. Enggak 50% buat saya. Duh, ini dasarnya apa? Ya kan? Dasarnya apa? Kalau menggunakan dasar KHI, ya ini bukan ranah kita untuk berbicara di sini.
ya kan? Itu kan kompilasi hukum Islam yang ada memang di dalamnya pembagian harta dengan separuh-separuh dulu kono kini. Tapi kalau yang kita fahami dalam syariat Islam, karena memang ini yang kita bahas, Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, waris dalam tuntunan syariat Islam, ini tidak ada. Ya, ini tidak ada. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya istri atau ibu Anda ini tetap dia mendapatkan jatah 1/8. Dia tidak bisa mengambil alih dulu, ngambil dulu separuh dulu buat saya. Loh ini kayak, ya mohon maaf ya, kayak mengambil yang bukan haknya gitu ya. Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya, karena pernikahan dalam Islam ini bukan kepemilikan saham. Istri memberikan nasihat, masukanmu, memberikan support kepada suami, bla bla dan sebagainya. Ini bukan kepemilikan saham. Ini adalah pahala suamimu adalah surgamu. Ini adalah ketaatan istri kepada suami. Tidak dinilai dengan kepemilikan harta dan saham. Sehingga saya ikut serta 50% buat saya. Tidak bisa. Kok pernikahan dihitung dengan begitu ya? Jadi dalam hal ini tidak ada itu 50% dulu tidak ada. Jadi dia tetap mendapatkan 1/8 dari total harta peninggalan. Kemudian yang kedua, seorang anak tertua yang mengelola bisnis. Iya. Ya, sekarang bisnis yang dikelola ini, basicnya harta awalnya milik siapa? Milik Bapak. Milik Bapak. Apakah Bapak ini hanya sekedar ikut andil dengan modal atau 100% milik Bapak? 100% milik Bapak. 100% milik Bapak, lalu dia datang mengelola. Terus maju. Laku, maju. Lalu dia mengatakan, oh milik Bapak tanah yang sono dulu. Kalau ini kan pengembangan punya saya. Jamaah, kalau ada seperti ini, ya mungkin perusahaan-perusahaan di Indonesia ini nggak ada yang menjadi milik cukongnya. Paham ya? Iya. Karena dulu milik si cukong ini, si bos ini, mohon maaf kalau saya istilah cukong ya. Milik bos ini mungkin segini, ya kan. Lalu dia meng-hire karyawan, di-hire marketing, manajer marketing. Kemudian dia sampai mengangkat direktur. Karena si pemiliknya ingin sibuk dengan usaha yang lain. Lalu si marketing ini berhasil untuk mengembangkan usaha. Sehingga jadi segini. Gede nih perusahaan dan sebagainya. Terus apakah marketing dan si manajer dan direktur mengatakan, bos ini punya Anda dulu segini tak balikin. Ini sisa punya saya semua. Mungkin digorok sama bosnya Jamaah. Iya benar ya. Iya kan, ini saya hanya ngasih contoh ilustrasi sederhana. Ya kan. Nah kaidah fikihnya mengatakan at-tabi'u tabi'. Sesuatu yang ngikut, dia akan ikut. Ngikut itu apa? Ya pengembangan ini kan ikut. Ikut dari mana? Ikut dari harta asal. Harta asalnya siapa? Ya milik ayah. Sedangkan anak mengembangkan. Maka hasil pengembangan itu ikut harta yang asal. Ya kan? Iya, ikut betul. harta yang asal. Lah ini kaedahnya begini para ulama. Nggak bisa. Oh ini pengembangan saya mengembangin berarti ini punya saya, bapak punya ini. Ya nggak ada yang mau usaha kalau begini. Iya. Ya, subhanallah jemaah. Diperbaikilah pola berpikirnya. Iya. Jadi pengembangan ini punya siapa semuanya? Ya punya ayah kamu, artinya warisan semua. Oke, sekarang bagaimana dengan kakak yang mengelola? Maka dia mendapatkan hak secara profesional. Berapa umumnya sebagai pengelola? Dia dapat gaji, iya. Dapat bonus, iya. Mungkin dapat bonus-bonus persentase dan sebagainya. Dia dapat hak-hak secara profesional sebagai pengelola. Ya ini. Jadi semua harta yang dikelola ini pada akhirnya semua warisan ibu. Ibu Anda dapat 1/8, kakak Anda adalah ahli waris yang mendapatkan warisan dan dia mendapatkan bagian secara profesional. Jadi apa yang dijelaskan oleh ibu Anda tadi menurut pandangan saya
kurang tepat, yang tidak benar. Ya. Karena ibu Anda membagi-bagi barang harta yang bukan milik dia. Ya. Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya jawaban dari untuk ibu yang bertanya Melani tadi di United Emirates Arab. Barakallahu fikum. Dan kini pertanyaan berikut datang dari penelpon. Alhamdulillah ya, sebab kita sapa sekarang nih. Dari siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kenal suaranya. Umu Yodi di Pekanbaru ya, Bu? Iya. Ya, silakan Ibu disampaikan pertanyaannya. Iya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu Yodi. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp Jirosa Ustadz. Ya, silakan. Begini Ustadz, suami Ana meninggal bulan lalu. Siapa? Apa, Bu? Meninggalkan dua Siapa yang orang meninggal, Bu? anak perempuan. Ibu Umu Yodi. Ami. Yang suami penanya ya? Iya. Suami Ana meninggal bulan lalu. Iya, Ya. suami meninggal. Oke. Nah, meninggalkan dua orang anak perempuan, satu anak laki-laki. Oke. Ibunya masih hidup. Ya. Ibu ini maksudnya Masalahnya sekarang Ustadz, selama kami berkeluarga, suami Ana bekerja, Ana juga bekerja. Oke. Penghasilan suami Ana itu digunakan untuk keperluan keluarga, sekolah anak, dan lain-lain. Sedangkan untuk membeli rumah, kendaraan, tanah, itu atas nama Ana, karena dari uang gaji Ana. Masya Allah. Berarti saat beliau meninggal, itu tidak ada harta yang atas nama dia, Ustadz. Ya. Iya, oke. Terus? Kira-kira soalnya begini, Ustadz. Tentu Ana harus bilang dengan mertua tentang harta warisan suami Ana yang apakah ada atau tidak ada yang harus dibagi, itu Ustadz. Baik, tadi suami tadi ibunya orang tua dari si jenazah ya, Bu ya? Dari Vimo yang meninggal itu dia. Iya, ada ibunya, masih ada ibunya. Iya, Bu mertua masih ada ya. Terus ada satu bidang tanah yang atas nama Ana yang kami jual waktu itu kepada salah satu orang ipar. Waktu kemarin itu dikembalikan oleh ipar itu, kata iparnya, ini buat anak-anak aja katanya. Jadi gimana caranya itu, Ustaz? Cara menerangkan kepada ibu mertua Ana gitu, Ustaz. Iya. Terima kasih Umu Yodi. Udah Ustaz, itu aja. Ya, terima kasih sudah telepon Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, pemirsa Fatwa TV rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat pertanyaan yang disampaikan, nah ini baru jelas bahwa si istri memang punya harta dan andil. Dia bekerja, lalu hasil gaji dia digunakan untuk beli aset ini, asetnya rumah, tanah, dari gaji si istri. Sedangkan gaji suami dipakai untuk keperluan sehari-hari dan kebutuhan sekolah, pendidikan. Ini jelas pemilah. Ya kan, ini jelas berdasarkan pertanyaan ini. Ya kan? Nah, tapi kalau hanya sekedar mengatakan, ya ini saya kan punya andil, saya kan ikut ini, jadi separuh dulu dong buat saya. Nah ini kan gimana ceritanya gitu loh, ya kan? Nah kalau yang disampaikan ini jelas. Jadi milik siapa aset-aset ini? Ya jelas milik yang beli. Siapa yang beli? Istrinya. Dari duit siapa? Duit istrinya, hasil kerja dia, gajinya dia.
Ya. Jadi ini bukan warisan aset-aset ini. Ya. Jadi sampaikan kepada ibu mertua Anda penjelasan seperti Anda menjelaskan kepada kita. Ya. Bahwa suami Anda dulu gajinya dipakai untuk ini dan ini dan ini setiap hari. Gajinya dulu sekian, dipakai untuk bayar sekolah anak-anak, untuk makan, untuk kebutuhan ini, dan sebagainya dan sebagainya. Adapun gaji saya tabung, kumpul buat beli tanah, kumpul buat beli ini. Jadi aset-aset ini dari gaji saya. Anda jelaskan seperti itu. Ya. Ya, berarti aset-aset ini tidak termasuk warisan. Jadi warisan yang mana? Ya, mungkin uang tabungan yang masih ada. Mungkin ada barang-barang yang dibeli oleh suami Anda dari uangnya dia. Ya. Adapun tanah yang Anda beli dengan gaji Anda sendiri, yaitu gaji istri, kemudian dibeli oleh ipar Anda. Ini murni akad jual beli ya. Lalu setelah itu ipar Anda datang mengembalikan dengan mengatakan ini buat ponakan-ponakan saja. Berarti kan dia menghadiahkan tanah yang sudah dia beli untuk ponakannya. Wallahu alam, ini kalau saya memandang ya. Jadi dia menghadiahkan tanah yang sudah dia beli dari Anda penanya kepada siapa? Kepada ponak-ponakannya. Berarti apa? Itu hadiah. Ya rezeki. Rezekinya siapa? Ya rezekinya anak-anak Anda, Mbak. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya jawabannya ya. Jadi harta, tinggal dijelaskan kepada ibu ya bahwa ini adalah seperti ini waktu bersama suami pembagian tanggung jawabnya Ustaz ya. Saya istri untuk properti, sementara suami untuk pendidikan, makan dan segala macam yang habis dipakai. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya dan Ummu Yodi bisa menyampaikan kepada yang bertanya. Kemudian pertanyaan berikut dari, nah ini panjang juga nih. Dari Hengki Tulus Ujianto di Banten, Tangerang Selatan, begini bunyinya. Agak panjang Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Pertanyaan saya, kejadiannya tahun 2012, orang tua saya punya 2 buah rumah. 2012 punya 2 buah rumah. Lalu muncul permasalahan. Kakak saya nomor 2, yaitu terlilit yang nomor 2, terlilit hutang dengan bank 600 jutaan. Kemudian orang tua mau membantu dengan cara menjual salah satu rumahnya. Namun kakak saya yang lain tidak setuju, yaitu adalah kakak nomor 1 dan kakak nomor 3. Kami berempat bersaudara. Kemudian kakak yang lain itu tidak setuju, 1 dan 3 itu dijual, tidak setuju dijual ke orang lain. Nah, kemudian dibelilah rumah tersebut oleh kakak nomor 1 dan nomor 3. Nggak setuju kalau di luar orang lain, maka dibeli sendiri gitulah sama nomor 1 sama nomor 3. Kemudian uang hasil penjualan itu diberikan ke kakak nomor 2 dan dinyatakan bahwa kakak nomor 2 tidak akan dapat warisan karena sudah dikasih dengan menjual rumah dari salah satu rumah orang tua saya. Berjalan waktu ekonomi, orang tua sudah membaik dan berniat untuk membeli kembali rumah yang sudah dijual ke anaknya sendiri, yaitu kakak nomor 1 dan 3. Tapi niatan itu tidak langsung disampaikan, hanya ditulis di surat wasiat bermeterai di mana ingin membeli kembali dan dibagi ke 4 anak-anaknya. Surat itu tersimpan rapi dan sampai akhirnya bapak saya meninggal dunia. Kemudian ibu saya berniat membacakan surat tersebut di depan anak-anaknya. Ibu memanggil anak-anaknya untuk berkumpul, namun sayangnya tidak ada yang menghadiri pertemuan tersebut, hanya saya yang hadir. Akhirnya saya berinisiatif untuk membuat video di-share ke grup WhatsApp. Namun tanggapan dari anak nomor 1 dan 3 di luar dugaan bahwa rumah tidak akan dijual kembali walaupun ke ibu kandung sendiri karena penjualan saat itu sudah sah dan menjadi miliknya. Sedangkan anak nomor 3 menyetujui ibu saya membeli, tapi dengan harga yang sekarang, bukan dengan harga 12 tahun lalu gitu. Ibu saya merasa putus asa dengan sikap anak-anaknya tersebut. Untuk saat ini rumah orang tua saya yang satunya ditempatin oleh kakak nomor 2 dan memang dia yang belum punya tempat tinggal. Sedangkan kakak nomor 1 dan 3 rumahnya banyak, lebih dari 5. Sekarang ini kedua kakak saya mulai mempermasalahkan kakak nomor 2 dan bilang
dan bilang ibu saya tidak tegas dan pilih kasih. Saya sudah dibantuin bayarin piutang, masih juga nempatin menentuin rumah ortu sampai sekarang. Ortu saya tidak lagi tinggal di rumah tersebut, tapi tinggal di rumah salah satu rumah kakak saya yang nomor 1 itu. Kemudian ibu saya berinisiatif untuk segera membagi warisan rumah yang masih tersisa kepada 4 orang anaknya. Namun ibu saya khawatir akan menimbulkan polemik karena kakak nomor 1 dan 3 pasti nggak terima kakak nomor 2 diberikan warisan. Mohon arahannya Ustadz mengenai masalah ini Ustadz. Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Tulus di Banten ya. Sebetulnya inti pertanyaannya adalah anaknya ini, salah satu anaknya pernah dibayarin utang bank dengan cara menjual rumah sang ayah. Dibayarin dengan menjual rumah. Nah sekarang dengan anggapan bahwa waktu itu dengan ngomongnya ayahnya, udah nanti kamu nggak dapat warisan lagi, yang ngomong sang ayah. Oke, sekarang ayah sudah wafat, ibu sekarang mau bagi warisan. Ibunya ya tetap ibu ingin ngasih juga kepada dia yang dulu dibayarin. Yang lain nggak terima, kan gitu kan maksudnya ya? Iya, Bapak yang lain nggak terima karena ngerasa dulu sudah dapat, yang lainnya belum. Nah, yang ini juga jealous, loh kamu kan juga rumahmu udah banyak, udah kaya. Nah ini jadi kusut deh, gitu ya. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum dan penanya dan keluarga besar semua, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, yang menghadirkan cahaya keceriaan buat kita semua, rahmat Allah. Amin. Jadi apa yang disampaikan oleh orang tua waktu itu ketika melunasi hutang anak ini dengan mengatakan, berarti kamu nanti nggak dapat warisan. Ya ini nggak berlaku jamaah. Ya ini nggak berlaku sama sekali. Kenapa? Karena satu, yang ngomong kan ayahnya, sedangkan ayahnya masih hidup. Sedangkan waris itu kan nanti kalau ayahnya wafat. Gimana sih kan ceritanya jadi lucu. Ya kan? Nanti kalau kamu berikutnya nggak dapat waris loh, waris dari siapa? Ya dari aku. Nah, kan gitu jadi lucu kan jamaah. Jadi waris kok bisa dia menghalangi waris sedangkan dia masih hidup sehat segar bugar gitu kan ya. Sedangkan waris itu kan setelah dia wafat. Kan ini hal yang menggelikan gitu ya. Tidak mungkin itu terjadi dalam Islam. Yang berikutnya, dan juga yang menentukan si fulan dapat warisan, si fulan nggak dapat warisan, itu siapa? Apakah kita berhak mengatakan, kamu saya keluarkan dari warisan saya? Kenapa? Kamu ngeselin saya? Kamu jengkelin sama saya? Kamu selama ini ngelawan saya? Sudah, mulai hari ini saya coret kamu dari warisan saya. Berhak nggak ada jemaah? Atau udah nggak usah dia dapat warisan. Kenapa? Karena selama ini tidak akur sama kita. Bertahun-tahun dia tidak akur. Terus sekarang tiba-tiba dapat warisan, enak amat. Ya Pak Ahmad aja nggak begitu ya. Ini nggak bisa semuanya ini jemaah. Yang menentukan si fulan dapat warisan, si fulan nggak dapat warisan, siapa? Kita. Kalau kita lah jadi perang jemaah. Terus siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah zat yang ngasih harta. Zat yang ngasih harta. Zat yang ngasih duit. Zat yang ngasih kekayaan. Zat yang ngasih nikmat. Zat yang ngasih kebaikan. Yang penuh dermawan. Zat ini pula yang menentukan siapa yang dapat waris, siapa yang tidak. Jadi nggak berhak kita untuk nyoret-nyoret si fulan dari warisan, dari ahli waris, nggak berhak. Lalu yang diberikan ayah kepada anak waktu itu apa? Itu nolong. Ayahnya ingin menolong anaknya dalam kondisi kepepet, emergen, darurat.
Ayahnya ingin menyelamatkan si anak ini. Ayah ingin menyelamatkan anak. Jadi itu apa? Bantuan murni dari sang ayah dalam kondisi darurat. Ya, jadi sekarang kalau warisan itu hendak dibagi, ya semua anaknya dapat, termasuk di dalamnya anak yang dibantu dulu waktu kondisi darurat. Semua dapat karena mereka adalah ahli waris. Tidak berhak seorang pun menghapus saudaranya dari ahli waris. Ini Allah yang menentukan. Kalau enggak nanti menentang Allah loh. Wa tilka hududullah. Wa man yata'adda hududallah wa man ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Ini adalah hukum-hukum yang Allah tetapkan waris ini. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menentang dan melawan hukum Allah ini, nyoret, menghapus, membuang, maka dia Allah akan masukkan ke dalam neraka. Tetapi kan sepakat. Loh, masa sepakat menentang dengan hukum Allah? Tapi ini kan pernyataan ayah. Loh iya, menentang hukum Allah ini tidak boleh jemaah. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, seperti itu ya jawaban dari antum kepada Bapak Hengki Tulus ya, Bapak Hengki Tulus. Alhamdulillah, seperti itu jawabannya. Semoga Bapak Hengki bisa paham ya Pak ya. Kemudian pertanyaan berikut datang dari kita nantikan sedikit sebentar, ada telepon masuk tampaknya, kita nantikan sebentar ya. Type, apakah ada teman? Ada telepon teman? Type, alhamdulillah. Kita sapa penelpon yang masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak siapa di mana? Abu Wes di Jakarta. Bapak Abu Wes di Jakarta, silakan Bapak disampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau bertanya Ustaz, bibi Ana kebetulan meninggal bulan Januari. Meninggal kok kebetulan? Ya, meninggal takdirnya, meninggal kebetulan, meninggal takdir rahimahallahu rahmatan wasi'ah. Meninggal di bulan Januari. Dia mempunyai suami tapi tidak mempunyai anak. Kebetulan ada satu toko yang dipunyai sama bibi saya ini, yang dimiliki. Rencananya mau disusuki Ustaz. Mau di apa Pak? Mau di apa? Mau di apa? Istilahnya dibayar. Oh, disusukin karena ada ahli waris yang lain, saudara-saudara bibi saya ini, pihak laki-lakinya mau menyusuki. Nah, saya diminta untuk menghitung semua toko yang ada di dalamnya Ustaz. Aset-asetnya toko, kebetulan toko bahan bangunan. Ketika udah dihitung, tapi ada satu pertanyaan gini Ustaz, kebetulan si toko bangunannya ini ngontrak statusnya Ustaz, masih ada sampai 2 tahun ke depan. Nah, pertanyaannya apakah sisa kontraknya itu termasuk warisan, termasuk yang harus disusuki juga oleh suaminya Ustaz? Nanti dulu saya bingung saya nih. Sebentar Pak. Yang jelas disusukin bukan dipasang susuk kan? Bukan Ustaz. Bukan ya. Terus ini bibi Anda ini pemilik toko dan unit usahanya semuanya. Betul, pemiliknya Ustaz. Jadi sebelum menikah sudah memiliki toko tersebut. Berserta dengan unit usaha alias dan unit semuanya. Itu. Iya. Terus yang dimaksud ngontrak ini siapa? Jadi tempat usahanya ini ngontrak Ustaz. Oh, berarti bibi Anda tidak memiliki tempat. Iya. Iya, tempatnya tidak memiliki. Ya, itu yang Anda tanya tadi. Apakah bibi mau memiliki tempat sama unit usaha? Oh, tempatnya tidak memiliki dan masih 2 tahun ke depan, Ustaz. Itu yang Anda bingung. Jadi bibi Anda tidak memiliki tempat. Tempatnya ngontrak. Iya. Berarti dia hanya memiliki barang-barang dagangan aset. Iya, betul, Ustaz. Dan memiliki nama brand lah gitu ibaratnya. Iya, betul. Berarti pertanyaan Anda, mana yang harus Anda hitung? Iya, apakah yang sisa kontraknya itu termasuk Ustaz? Ya, sisa kontraknya yang Anda hitung juga. Sisa kontrak, stop opnamnya. Iya. Kalau brandnya mau dihitung, ya Anda berhak untuk menghitung brandnya. Iya. Ya, itu yang Anda hitung. Oh gitu. Ya, itu yang jadi warisan. Oh iya, Ustaz.
Udah bisa Baik. dipahami Bapak Abu Ais? Paham Ustaz. Taib. Ya. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, Wak, ya, terima kasih sudah Waalaikumsalam. telepon ke Fatwa TV. Ya, Abu Ais ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Brand juga bisa dihitung misalnya, Masya Allah ya, pastinya Sekarang ya. kalau si fulan jualan singkong goreng Iya, umpamanya iya, ada yang ngetop tuh. ngetop, namanya Master Puhung. Apa itu? Yuk saya ngarang. Oh iya, anak iya, iya. ngarang. Anak ngarang. Oh iya, iya. Iya. Singkong goreng. Iya, Brandnya namanya Master Puhung. iya, Mas Alfurong. Tahu puhung? Oh, enggak. Puhung itu bahasa Jawanya singkong. Oh iya, iya, iya. Iya, Gedong. Master Puhung. Mm-mm. Sukses dia dengan jualan singkongnya. Dengan brandnya namanya Master Puhung. Ya, terus Gorengnya di rumah dia. biasa. Pengen goreng di rumah, biasa di rumah. Di packing apa di rumah, Iya. dijual di mana-mana. Akhirnya orang bilang kalau mau beli singkong Master Puhung Udah jadi top of Brand. mind, ya. top. Iya, Tapi ibu ini nggak punya anak, umpamanya iya, wafat, iya, mau dibeli orang. iya. Apanya yang dibeli orang? Mereknya dong. Mereknya Master Sing- Puhung. Karena singkong bisa dapat di mana aja, yang goreng juga bisa banyak. Iya, Iya. yang dijual apanya? Cara gorengnya, cara Iya, masak, bumbunya. sama Master Puhung. Iya, betul. Oh, penting itu. Iya, kan? Nah ini contohnya. Berarti ini apa? Ini harta. Makanya apa namanya? Komite Fikih Internasional Iya. menetapkan bahwa brand ini harta. Oh iya, hak intelektual ya, Ustaz. Nah, hak intelektual, ya, ya, ya. Ini harta atau hak intelektual. Iya, Ya kan? Hak intelektual lain lagi. iya. Ya kan? Hak intelektual lain lagi. Oh gitu, Ustaz. Si fulan menemukan umpama nih sapi tank Iya, itu bisa dijadikan gas untuk masak. iya. Wafat, terus ini dipakai di mana-mana. Hak Iya. intelektual dia, wafat dia. Hmm. Nah, hak intelektual dia ini warisan. Idenya itu warisan, iya. Warisan itu kan nilainya tinggi kayak Pak Habibie rahimahullah Iya, taala. betul. Punya hak Seperti intelektual pesawat. di beberapa Tanium, perusahaan iya. pesawat, Iya. ya kan? Atau hak intelektual buku kitab ustadz-ustadz yang menulis Iya, itu kitab. banyak Itu kan sekali. hak intelektual. Iya, Ya, nah ini warisan itu nanti royaltinya itu. iya. Ya barakallah fiik. Baik, kalau seperti itu dari Bapak Abu Ais, seperti itulah. Jadi merek dan aset bisa dihitung, bisa dikalkulasikan, itu termasuk dari harta waris Iya. begitu ya. Dan apakah ada telepon masuk? Kita coba tanyakan ke teman. Oh, tidak ada. Kita lanjut ke pertanyaan yang masuk berikutnya. Ya, cukup panjang ini. Berikutnya dari Monica Ismail di Jakarta ya. Begini bunyinya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mau bertanya, Ustadz, bagaimana Ustadz menyikapi bila ada seorang saudara kandung atau kakak yang kejahatannya sudah melebihi kapasitas toleransi dengan kasus penggelapan uang warisan, sehingga menimbulkan menimbulkan dampak buruk kepada saudara kandung lainnya, dalam kurung adik. Sehingga adik kami ini menjadi stres dan frustasi, masuk kepada konsumsi narkoba. Karena kakak kami ketika diajak bicara baik-baik tidak bisa merespon dengan cara yang baik pula. Seperti marah-marah, melotot, berkelik, tidak mengaku mengambil harta tersebut bersama-sama dengan suaminya, menghadapi kami adik-adiknya dengan sikap munafik, padahal ada bukti surat kuasa pengalihan harta orang tua yang diminta kakak yang tanda tangani oleh suaminya. Jazakallah khairan. Begitu. Yang ditanyain apa? Mengenai menghadapin kakaknya yang ngambil harta itu, mengambil alih dan dia nggak ngaku. Ini sikapnya terhadap kakaknya, adik-adiknya setelah sampai masuk narkoba. Ya, bismillah, alhamdulillah, harta warisan. salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu Monica ya. Iya, Monica. Barakallahu fikum. Kalau kita ditanya tentang sikap kita, ya ada dua lah. Pertama, raddu al-madzalim, yaitu mengembalikan barang-barang yang telah diambil dengan cara yang zalim, seperti yang dikisahkan. Artinya mereka berhak untuk menuntut mengambil haknya mereka. Ya, ini ya kan, mengembalikan, minta dikembalikan harta-harta yang telah diambil alih itu.
Ya ini yang dia bisa lakukan, cara yang pertama. Cara yang kedua, sekarang dia tidak mau mengakui itu semua, mengingkari. Ya, kalau dia mengingkari, maka solusi yang kedua adalah mohon maaf. Ya, Anda bisa lewat pihak berwajib, pemerintah, ajuin gugatan ke pemerintah untuk mengambil alih itu. Ya, untuk mengambil alih itu. Mengambil alih harta Anda lewat pemerintah yang mengambil alih. Karena negeri kita kan diatur hukum. Jadi Anda masuk ke ranah pemerintah agar pemerintah nanti yang memproses untuk pengambilan alihan harta Anda. Jika Anda memiliki bukti-bukti yang kuat. Yang ketiga, ini kekeluargaan kalau memungkinkan. Apa itu? Ya sudah, selamatkan yang ada, yang sisa serahkan itu kepada Allah. Ya, gitu ya. Biar Allah nanti yang ngurus di akhirat. Ya. Di dunia dan di akhirat Allah yang ngurus. Ya. Tapi kalau ada saudara Anda sampai tertekan, stres, karena ini dan itu, ya nasihati dia bahwa hidup di dunia ini bukan untuk harta. Tapi kalau sudah dalam kondisi seperti itu, ya obati dululah saudara ada. Diobati dulu biar berhenti dari ketergantungan. Kemudian disuruh bertaubat, diajak bertaubat. Ketika dosa berhenti, diajak bertaubat, sadarkan bahwa kita hidup bukan untuk dunia. Ya kan? Bukan untuk dunia, tapi kita hidup untuk mendapatkan pahala ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini solusi yang mungkin terakhir. Tapi kalau Anda tetap ingin mengambil hak Anda, itu hak Anda memang, ya. Silakan minta mereka mengembalikan, kalau tidak mau ya serahkan ke negara untuk mengatur itu semuanya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, singkat, padat, dan begitu nasihat dari Ustaz. Bu Monika, semoga bisa dipahami dan bisa bersabar ya Bu ya untuk melakukan. Dan Alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban Abtun kepada Ibu Monika tadi menuntaskan acara kita Alhamdulillah. hari ini, di sore hari ini. Semoga pekan depan insya Allah masih bisa ketemu lagi. Sekarang tanggal 4 tambah 7, 11. Wah, pas awal Ramadan. Masya Allah, jam 4 sore ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas ini. Semoga kita bisa Allah panjangan usianya sampai menuju Ramadan. Paling tidak sampai Ramadan besok insya Allah, barakallahu fikum. Ustaz, kita tutup acara ini, boleh Ustaz? Boleh, silakan. Barakallahu fikum. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara kita di sore hari ini, dan semoga Allah mempertemukan kita di pekan depan di bulan Ramadan insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.